Selamat bertemu kembali di mata kuliah Teknik Reservoir Minyak Bumi. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang aliran fluida pada lapisan reservoir yang multi layer. Jadi tidak single layer, tidak lapisannya tidak satu, tapi lapisannya banyak. Nah, di dalam lapisan yang banyak tadi, kalau kita pada aliran fluida, dalam hal ini bisa minyak atau gas di lapisan yang multi layer, itu nanti lapisannya bisa yang lapisan horizontal atau yang lapisan tegak. Nah, di dalam lapisan yang horizontal, alirannya ada dua, yaitu laminer dan radial. Jadi kalau yang aliran radial ini adalah aliran yang pada sumur. Jadi ketika reservoirnya sudah diproduksi, jadi sumur yang uh, reservoirnya multi layer itu alirannya adalah radial. Sedangkan aliran laminer itu belum yang diproduksi gitu lapisannya banyak gitu ya, tapi dia baru berjalan. Nah, nanti kita bisa lihat gitu, debit maupun permeabilitasnya pada masing-masing lapisan dan pada masing-masing alirannya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini lapisan yang multi layer gitu, tetapi dia laminer. Jadi ini ada lapisan satu reservoir gitu. Lapisan satu, lapisan dua, lapisan tiga. Masing-masing lapisan punya permeabilitas. Masing-masing perlapisan dia punya tebal. Ya, baik ini tebal pertama, lapisan satu, ini punya tebal yang kedua, dan tebal yang ketiga, serta punya lebar. Gitu ya. Nah, lebar. Kalau luas permukaannya, untuk masing-masing lapisan, kalau kita lihat di sini, ini A1, A1 merupakan W, ini ya W, nah, lebar ini dikali tebal. Nah, sedangkan debit yang mengalir di sini, ini yang mulai dari awal gini sampai keluar, ketika alirannya masuk begini, si fluidanya akan mengalir ke K1, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Nanti akan keluar. Jadi kitotalnya itu merupakan penjumlahan dari fluida yang mengalir pada lapisan 1, fluida yang mengalir pada lapisan 2, dan fluida yang mengalir pada lapisan 3. Ini total. Nah, ketika dia fluidanya masuk di sini dan keluar, ini yang ada tekanan P1, P2, sedangkan di sini adalah uh, lebarnya atau panjangnya L. Nah, kalau kita melihat rumusnya Darcy gitu ya, jadi kemarin di lapisan fluida, aliran fluida gitu. Jadi ketika Q total ini kan harusnya K, tetapi karena dia mengalir pada tiga lapisan, nah berarti di sini rata-rata karena Q totalnya. Q totalnya. Ini untuk yang Q total yang keluar begini. Nah, nanti kita lihat, kita hitung untuk Q1, Q2, dan Q3 untuk mencari permeabilitas rata-rata pada lapisan ini. Karena kan berbeda-beda ini lapisan 1, 2, 3 permeabilitasnya berbeda-beda, sehingga untuk menghitung permeabilitas itu merupakan permeabilitas rata-rata dari reservoir atau multi layer tadi. Nah, kita lihat di sini tadi ada penjumlahan Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Q1 Q total ini ya. Jadi sama dengan permeabilitas rata-rata kali A dan dibagi mu dikalikan P1 P1 dikalikan P1 dikurangi P2, artinya tekanan di P1 antara P1 dan P2 dibagi panjangnya. Nah, sedangkan kalau Q1 atau fluida yang mengalir pada lapisan 1, jadi ya Q1-nya sama dengan permeabilitas di lapisan 1 dikalikan ini W, W-nya lebarnya dari lapisan 1 dikalikan H, tebal lapisan 1,
P-nya tetap, tekanannya P1 sampai P2, dan L, mu-nya juga tetap. Sedangkan kalau Q2 artinya fluida yang mengalir ke lapisan yang kedua, ini jadi K2, W-nya tetap sama, H2-nya atau tebal yang kedua, mu, P1, P2 sama, L-nya sama. Q3, ya permeabilitas ketiga, W-nya masih sama, W, tebalnya 3, mu-nya tetap, dikalikan P1 dan P2. Nah, masing-masing ini, Q1, Q2, dan Q3 yang ini, ya di sini yang ini nanti disubstitusikan di sini. Jadi yang Q total ini akan dirubah jadi ini, ya persamaan yang ini, Q1-nya nanti ini, Q2-nya adalah persamaan yang ini, sedangkan Q3-nya nanti persamaan yang ini. Kita substitusikan. Bagaimana mensubstitusikan masing-masing persamaan tadi? Kita lihat di sini. Nah, ini sudah dimasukkan tadi ya, ini Q totalnya. Jadi rata-rata kali A dibagi mu dikalikan P1 P2L gitu ya. Ini untuk Q1, yang ini untuk Q2, yang ini untuk Q3. Nah, masing-masing ini ada persamaan yang sama ya, yang sama. Jadi ini bisa dicoret. Ya, ini dicoret. W ini kan sama dengan A1, A2, A3. Ini dicoret, mu-nya juga coret, L-nya coret gitu ya. Nah, ya, mu yang sama A, ini A, A1, A2, A3 gitu. Ini sama, ini dicoret, ya A-nya dicoret, mu dicoret, L dicoret. Jadi yang tertinggal hanya rata-rata, terus kemudian tebal, ya tebalnya, terus kemudian ditambah K1, K2, ya K2, ini K1, K2, K1, H1, K2, H2, K3, H2, rata-rata. Ya. Kemudian rata-rata, ya ini kalau kita hitung di sini, ini kan pindah ruas ke sini. Jadi artinya K1, H1 ditambah K2, H2 ditambah K3, H3 dibagi tebal H1 ditambah H2 dan H3. Atau kalau dibuat persamaan, K rata-rata itu kan simbolnya K terus di strip di atas, itu merupakan penjumlahan dari KJ, HJ, dan HJ ini artinya sama seperti ini. Kalau 10 lapisan, bagaimana Pak ya? Nanti K1, H1 ditambah K2, H2 ditambah K3 dan seterusnya sampai 10. Tebalnya juga H1 ditambah H2 ditambah H3 sampai 10. Ini persamaan yang dinotasikan ini. Ini kalau kita lihat. Kemudian lapisannya masih sama, tapi alirannya radial. Jadi alirannya radial. Jadi kalau kita lihat ini ada lapisan H1, H2, H3, ini permeabilitas 1, 2, 3, kemudian ada tekanan formasi, terus ini jari-jari pengaruh, di sini ada tekanan sumur, dan kemudian jari-jari sumur. Gitu. Nah, debitnya, nah itu sama dengan 7,082 kali K rata-rata, ini kan KH itu ya, hanya H tebal. Tebalnya adalah ditambahkan H1 ditambah H2 ditambah H3 dibagi mu kali PE, ini PE di eh, tekanan formasi dikurangi tekanan dalam sumur, kemudian dibagi ln RE dan RE jari-jari mengaruh dan dibagi jari-jari sumur. Nah, ini harus kalian lihat lagi rumus yang di aliran radial. Nah, jadi pada pertemuan permeabilitas nanti di minggu-minggu yang lalu untuk aliran radial. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, rumus yang aliran radial diaplikasikan. Kalau kemarin single layer, ya di pertemuan yang lalu, single layer berarti kan K kali H. Jadi tidak K
K rata-rata, tapi K kali H. Ininya sama. Kalau kita lihat yang lapisan tegak gitu. Nah, tadi kan lapisan yang horizontal, sekarang lapisan tegak gitu. Jadi bisa saja lapisannya tegak-tegak begini, terus kemudian ada fluida yang ngalir. Di lapisan satu ini ada L1, panjangnya kan tidak semua sama gitu. Ini tidak semua sama panjang L-nya karena tergantung tebal tipisnya dari masing-masing lapisan. Di sini ada L1, L2, L3. Tekanannya ya sama, P1, P2, tapi di masing-masing lapisannya ada namanya delta P. Jadi ini delta P, di sini juga ada delta P2, di sini ada delta P3. Ini juga lebarnya, terus kemudian ini tebalnya. Nah, Q totalnya kalau tadi di lapisan yang horizontal itu kan masing-masing fluida tadi akan mengalir di masing-masing lapisan gitu. Hanya terbagi menjadi 3 lapisan. Kalau ini tidak. Jadi Q total itu adalah Q yang melalui lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Jadi artinya sama, Q total itu sama dengan Q1, Q2, Q3. Jadi karena yang ngalir satu, berbeda kalau yang horizontal tadi kan masing-masing dia fluidanya kan masuk ke lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Nah, Q totalnya ini adalah Q rata-rata kali H kali W, P1, P2, kali L, ini rumusnya. Terus kemudian kita rubah. Kita rubah, kita karena pengen pengen melihat nanti eh, permeabilitas rata-ratanya. Nah, rumus ini kita rubah ke P1, P2. Jadi P1, P2, ini P1, P2, artinya kan mu dan L pindah ruas ke sana. Jika mu L ini pindah ruas jadi perkalian, jadi artinya ini Q, debit, mu, dan L, ini adalah pindah ruas. Terus dibagi ini, kalau ini rata-rata H dan W ini dipindah ruas, akan jadi begini, P1, P2. Nah, kemudian bagaimana untuk yang lapisan 1? Jadi kalau kita lewatkan ini, tadi yang fluidanya lewat, ini kita total, berarti kan Q1, berarti Q1 permeabilitas pertama kali H kali G dibagi mu. Karena di sini ada delta P1, karena lapisan 1 ini kan belum semuanya ke P2. Jadi ini masih P1, P2, dan P3. Jadi untuk perbedaan tekanan di P1 dan P2 itu merupakan penjumlahan dari delta P1, delta P2, delta P3. Delta P itu adalah tekanan yang ada di lapisan 1, tekanan yang ada di lapisan 2, ini delta P, ini tekanan yang ada di lapisan 3. Jadi kalau P1, P2 ya penjumlahan dari ini nanti. Ini ya. Nah, ini kalau kita lihat Q1, kemudian kita rubah. Nah, kita rubah delta P tadi ya. Ini Q1 kali mu kali L1 dibagi K1 kali H kali W ini. Ini delta P1. Demikian juga untuk delta P2 sama, delta P3 juga sama. Kemudian dari ketiga persamaan ini, persamaan delta P1, delta P2, delta P3, ini kita masukkan di sini. Karena kan P1, P2 itu merupakan penjumlahan dari delta P1, delta P2, dan delta P3. Ya, jadi P1, P2 yang ini, nah kita persamaan ini kita masukkan di sini, karena ini kan P1, P2 yang ini, delta P yang ini, delta P2 yang ini, delta P3 yang ini. Kemudian karena ini persamaan sama dicoret-coret-coret, akhirnya tinggal L. L ini dibagi ke rata-rata. Ini kan bisa dicoret nih. Karena ini sama dicoret, Q-nya juga sama, bisa dicoret. Akhirnya jadi L dibagi ke rata-rata sama dengan L1 dibagi K1, L2 dibagi K2, L3 dibagi K3, atau K rata-rata. Ini pindah ruas ke sana, yang ini pindah ruas ke sana, akhirnya jadi
K rata-rata atau permeabilitas rata-rata yang mengalir pada lapisan tegak itu merupakan penjumlahan dari L1, L2, L3 dibagi L1 dibagi K1 ditambah L2 dibagi K2 ditambah L3 dibagi K3 atau dirumuskan dengan penjumlahan atau persamaan sigma ini merupakan penjumlahan itu ya ini LC dibagi LC sama dengan LC dibagi LC per KC hanya bisa tak terbatas gitu. Kemudian J-nya satu, kalau ini satu ya ini satu satu. Nanti dua ya ditambah L2 ya. Ini kalau lapisan fluida pada multilayer yang lapisannya tegak. Jadi rumusnya yang ini, persamaan atau mencari permeabilitas yang ada di multilayer lapisan tegak yang ini. Sedangkan kalau yang radial yang ini multilayer yang aliran radial, sedangkan yang horizontal rumusnya yang ini untuk mencari permeabilitas. Ya, jadi kita turunkan persamaan rumusnya akhirnya sederhana menjadi seperti ini. Ya, terus bagaimana kalau kita punya sumur yang kita produksi, ya kita produksi artinya minyaknya kita sedot atau gasnya kita sedot. Jadi ini kita punya reservoir, gitu ya. Misalnya ini single reservoir, terus kemudian ini sumurnya. Nah kalau kita produksi terus menerus, akhirnya ada kerusakan. Jadi permeabilitasnya ada kerusakan atau debitnya nanti lama-lama juga akan menurun. Nah, penurunan permeabilitas atau kerusakan. Nah, kita pengen menghitung seberapa besar gitu kerusakan tersebut gitu. Jadi kalau kita punya nih kalau ini sumur itu terus kemudian di sini ada tekanan formasi, ini tekanan formasi, ini sumur yang sudah rusak. Formasinya yang di sini dekat dengan sumur ini sudah rusak karena disedot terus permeabilitas gitu ya dan porositasnya mungkin rusak gitu. Nah ini kita punya damage gitu ya, tekanan damage, ini jari-jari dari sini ke sini ini RD ya, dari sini ke sini RE, nah, sementara dari sini ada RE nanti ya, ada sumur gitu, yang ini tekanan sumur dan jari-jari sumur yang di bawah dalam ini. Jadi ada tiga persamaan yang di sini ya di sini kemudian di dalam dan di sumur. Ya, kita ingin melihat seberapa besar kerusakan dari eh, sumur tersebut. Nah, kita punya KI, ya KE, mula-mula tadi ya 7,082 kali KE, ini KE, ini di luar RC ya, masih belum rusak, gitu. Di luar begini, di luar sini, ya di luar sini ya, ini KE di luar sini, ini KE dikalikan H bagi mu PE tekanan ini dengan tekanan sumur mu kali ln RE RW ya. Nah ini kalau kita rubah PE jadi kita perkalian silang ini QE kali mu kali ln ini dibagi ini PE. Kemudian KD ini adalah di luar rusak yang tidak diarsir ini sebelum ke sini. Jadi yang tadi KE ini yang secara keseluruhan, nah, KE itu merupakan penjumlahan dari KD dan KW tadi. KD dan KW ini. KD ya KD dan ini yang diarsir. Nah sekarang kalau kita lihat ini ada di luar arsir dan di dalam arsir. Yang putih ini dengan yang abu-abu. Nah KD yang di luar arsir ini merupakan, nah kalau tadi ini ada PE, di sini ada PD.
Jadi ini PD, batas PD tekanan sebelum rusak ini ya. Jadi nanti ada PE di sini, ini PD, sedangkan di dalam ini kan PW, tekanan sumur. Ya, jadi KD itu sama dengan masih sama dengan ini kali KE HE, tetapi tekanannya adalah dari formasi ke tekanan sebelum rusak ini di sini. PE dikurangi PD dibagi ln RE, RE kan di sini sampai ini, RD dari sini ke sini. Di sini ya ini RD. Ada sini dirusak. Ya, ini RD. Kemudian kalau kita rubah P sama seperti ini, PE ini perkalian Q kali QD kali mu kali ln RD ini. Kemudian kita hitung yang di dalam sumur. Di dalam sumur ini damage juga, damage. Jadi ini yang di dalam sumur 7,082 kali KD kali H dikalikan PD, karena ini damage, sudah damage dari sini ke sini damage, dari sumur ini ada eh, tekanan formasi, tekanan sumur. Ini dari sini jari-jari yang rusak, dari sini ke sini jari-jari sumur, dari sini ke sini jari-jari formasi radius of influence tadi. Ini di dalam lingkungan arsir. Jadi kita punya tiga persamaan. Tiga persamaan. Artinya sebenarnya begini, tekanan yang mau kita cari itu kan tekanan di luar formasi ini ke sini. PE ini PE min PW. Ya, PE min PW. Nah, PE min PW ini merupakan penjumlahan dari PE ke PD dan PD ke PW. Kalau kita lihat nanti. Nih, jadi PE, ini kita masih pakai sumur ini, PE tekanan dari formasi dikurangi tekanan yang sumur, itu merupakan penjumlahan dari PE ke PD, ini ya, PE dikurangi PD ditambah PD kurangi PE ini. Jadi ini tekanan formasi yang dari sini ke sini, yang di sini tekanan dari sini ke sumur. Nah, dari sini ke sini itu adalah PE PW ini. Oke. Nah, P1 min P2 itu merupakan delta P1 ini ditambah delta P2. Di P1 P2 ini sama dengan delta P1 ini delta P2. Ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Tadi kita punya persamaan yang ini, terus kita punya persamaan yang PE PD, kemudian yang ini PD PW, itu ya. Terus kita masukkan di persamaan, ya karena ini sama, ini dicoret, coret, itu hanya dicoret 7,82 juga dicoret, ya. Yang tertinggal tinggal QE, mu-nya juga dicoret, hilang. Ini coret, 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 ini coret, coret, itu. Jadi QE sama dengan ln RW dibagi KE sama dengan QD kali ln RE RD dibagi KE ditambah QD ln RD RW dibagi KD. Kemudian karena ini konstantanya sama, QD ini QD-nya keluar menjadi QE ln RE ln RE dibagi RW dibagi KE, QD keluar. Kalau ini dikalikan kan sama. Ini jadi QD ln RE dibagi RDKE ditambah QD ini karena QD-nya sama. Ini konstanta sama dikeluarkan jadi ada kurung besar di sini. Dan jadi kalau kita di sini kan punya QI, QE dan QD gitu ya. Ya ini jadi kalau kita bisa QD per QE, QD ini kalau ini ke sini ya, ini ke sini berarti ini ke sini kali perkalian silang gitu. QI karena kita pengen lihat nih QD-nya ya, kalau kita lihat pengen kita lihat QD-nya, kalau QD dibagi QE, nah ini ke sini
Jadi gini, ya, ini kan ini tadi, ini jadi akan begini. Nah, akhirnya KID ini kalau KID, kalau ini ada persamaan, ini KE-nya turun, ini ada persamaan KD juga disamakan gitu ya. Ini KE KD, akhirnya bisa disederhanakan KID sama dengan KID dibagi KIE sama dengan ln RE dibagi ln RE dibagi RD ditambah KE dibagi KD kali ln RD dibagi RW ini ya. Jadi kalau mau nyari KID ya berarti ini perbandingan seberapa besar sebenarnya, seberapa besar kerusakan yang dihasilkan dari produksi. Nah, kalau kita punya debit awal dari sumur, nah kita bisa cari KID-nya. Nah, jadi tinggal ini dikalikan ke sana. Kalau kita pengen lihat debit yang rusak, berarti ini dikalikan ke sana, QE sama QE kali ln RE dibagi ini. Nanti kita bisa cari atau bisa tahu debit yang rusak. Baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aliran pada multi layer. Terima kasih.